Oke, selamat siang. Kita mau mereview ini untuk Innova ya. 2015 ya. Diorder oleh Pak Mat Troyadi ya. Terima kasih sudah order. Ini Bapak sering lewat tol Solo katanya, tol Solo Semarang Surabaya ya. Oke, kita akan mereview apa sih keunggulan dari bohlam ini ya. Bohlam ini testimoninya sangat baik ya. Tipenya adalah H4JL45. Ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini terdapat emboss juragan lampu ya. Ini merupakan bohlam yang sudah kita upgrade dan bohlam ini adalah spek yang benar-benar kita build. Jadi kita yang bangun spek LED ini menggunakan hybrid chip, low beam, chip otomotif dan high beamnya XHP 50 second generation. Ini merupakan upgrade dari versi Cree XHP 50 yang versi lama cuma 30 watt dan ini menjadi 45 watt dan dia real tidak ngedrop. Ya, kita upgrade drivernya menjadi 45 watt real dan tidak ngedrop. Chipnya dulu menggunakan XHP 50 low beam dengan high beam, yang low beamnya kita upgrade menggunakan chip otomotif persegi panjang. Kenapa kita upgrade drivernya? Ya supaya wattnya lebih besar, lebih terang. Kenapa chipnya kita upgrade? Karena tujuannya adalah kita mengejar anatomi. Anda tahu anatomi? Anatomi itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia mungkin kalau saya nggak jago menjelaskan, tetapi maksudnya anatomi adalah bagian-bagian. Nah, bagian dari LED ini anatominya sama dengan halogen. Ya, kenapa harus sama? Karena reflektor mobil Anda, ya, karena reflektor mobil Anda ini lahir dari pabrik menggunakan halogen. Tentu pakai halogen cut off fokus pasti bagus. Yang menjadi masalah adalah kurang terang. Anda upgrade ke LED, tentu LED-nya yang harus menyesuaikan anatominya ke halogen, bukan reflektornya yang diutak-atik. Karena reflektor tidak salah, reflektor sudah bagus. Yang salah kalau nggak bagus hasil outputnya, yang salah siapa? LED-nya, bukan reflektornya. Jadi Anda jangan sampai salah paham. Banyak bengkel yang nggak mengerti. Anda sudah pasang LED, hasil outputnya nggak bagus, yang diutak-atik, yang diputar adalah headlampnya naik turun. Itu salah besar. Ya, salah besar. Jadi orang nggak paham. Yang benar adalah anatomi dari LED ininya harus disamakan dengan halogen. Nah, makanya kenapa kita upgrade anatominya supaya sama. Nah, anatominya apa yang harus sama? Satu adalah bagian payung. LED harus memiliki payung. Halogen ada payung, bro. Ya, halogen ada payung, LED harus ada payung supaya anatominya sama. Banyak juga di pasaran atau banyak juga di online payungnya ada, tetapi merupakan daging lebih. Ya, daging lebih tidak bisa dilepas. Kalau ini bisa dilepas, ini ada baut. Ini ada baut. Nah, ini kita bisa lepas. Nah, ini anatominya kita samakan dengan halogen. Ditekuk segala macam, dipapas supaya sesuai dengan pola reflektor di mobilnya. Karena mobil itu mempunyai garis pola. Ini garis pola, ini garis pola. Nah, ini membentuk sudut ya. Nih, saya kasih lihat di bawah. Ya. Ini ada garis. Ada garis, ada garis membentuk sudut. Nah, sudutnya itu yang kita sesuaikan dengan ininya. Ya, dengan putaran LED-nya jam 11, 11.30, 11.45 atau jam 12. Ya, jadi Anda harus paham. Nah, ini kita setting. Jadi anatomi itu penting. Kenapa? Supaya mengejar cut off. Cut off bagus. Anda tidak menyilaukan orang, tidak mengganggu. Jangan sampai Anda ganti LED, Anda terang, tetapi menyilaukan orang lain. Nggak enak, bro. Ya, Anda juga pasti nggak nyaman lah ketemu mobil yang silau kan. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita setting, kita kalibrasi, supaya tidak silau. Makanya kalau Anda sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Ya, saya bukannya mau lihat mobil Anda tidak perlu khawatir soal plat nomor ini, itu saya juga tidak mau mencatat. Intinya adalah saya supaya bisa mengerjakan dan supaya saya tidak salah, intinya itu. Ya. Jadi anatomi sama, hasil output bisa sempurna. Ya.
Kita upgrade chipnya, driver di-upgrade, body materialnya. Body materialnya ini juga kita desain ya, kita request yang terbaik supaya lebih cepat untuk melepas panas. Kenapa? Karena LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas makin cepat rusak. Makin panas umurnya makin pendek. Makin panas makin ngedrop, makin meredup cahayanya. Nah, jadi makanya kenapa kita desain body materialnya lebih cepat melepas panas. Dan kalau ini Anda pegang panas, dan panasnya paling sekitar 50 derajat, jadi aman. Ya. Nah, ada orang berkomentar di Tokopedia saya, Pak, LED-nya punya si Jungki Wenas kok panas ya, saya beli LED dulu sebelumnya nggak panas. Nah, panas tidak panasnya body LED yang bagus adalah panas. Kenapa? Supaya bisa menarik panas dari sumber panasnya adalah di chip ini, karena chip ini adalah high power LED. Panasnya itu harus bisa segera ditarik, dirambatkan ke heatsink, dibuang oleh kipas, ditiup. Jadi di sini harus panas. Kalau di sini body tidak panas, artinya body materialnya gagal untuk menarik panas. Seperti itu. Nah, teknologi penarikan panas ini adalah dengan double copper PCB. Jadi 2 buah layer batang tembaga di tengah. Ya. Kenapa tidak menggunakan heat pipe? Karena kalau menggunakan heat pipe biasanya ngedrop tanpa heatsink. LED ini ada heatsink, ada kipas, dan teknologi penarikan panasnya adalah double copper PCB. Kenapa heatsink penting? Nah, karena mobil di Indonesia, ya, Anda kalau mau masang lepas dulu ininya, Anda pasangkan di reflektor, Anda klip. Mobil merek Jepang di Indonesia itu menggunakan karet. Nah, karet itu harus dipasang. Kalau nggak dipasang, masuk air, masuk debu, masuk debu. Ya, banyak orang yang masang LED karetnya dijebol, itu salah. Nah, pemasangan karet begini, dan ini PNP. Ya, karet dulu baru LED. LED sudah masuk, nah ini masih terlihat heatsink. Artinya apa? Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah heatsink dan bisa bersirkulasi. Ya, ini penting untuk Anda. Jadi banyak orang nggak paham. Lu jualan LED gila, harganya mahal, di online, di Shopee harga 100.000 ada. Monggo, nggak apa-apa, beli saja. Saya tidak pernah memaksa. Saya bukan sombong, tetapi ya kita berjualan yang jujur. Kita sudah jujur aja, masih banyak orang menyudutkan kita. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. LED ini bagus, baru kita mau jual. Kalau tidak bagus, saya tidak mau jual. LED ini Anda mau cari dimanapun, di toko online manapun tidak ada, karena ini produk dari kita sendiri. Kita yang build, kita yang mendesain, ya. Ada heatsink, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heatsink, bisa bersirkulasi. Nah, apa yang terjadi jika Anda beli LED yang tanpa heatsink? Ya, heatsink itu apa sih? Masih banyak orang nggak paham. Heatsink itu adalah sirip-sirip ini. Ya, kalau Anda beli LED tanpa sirip, artinya kan tadi saya sudah bilang, mobil merek Jepang di Indonesia terdapat karet. Nah, jadi akan terbungkus langsung. Heatsink tidak nampak atau tidak ada heatsink. Jadi kipas angin berputar, angin tidak bisa niup. Tidak bisa niup artinya tidak ada pendinginan. Jadi sama dengan Anda membunuh itu LED, gitu ya. Nah, makanya LED yang bagus itu harus ada syaratnya, bukan dari mereknya saja, ya. Spesifikasinya Anda harus lihat, ya. Jadi bukan berdasarkan merek saja, bukan berdasarkan wah ini itu bagusnya di mana. Nah, Anda sudah nonton video saya, ya Anda harusnya paham. Anda tidak beli tidak masalah, tetapi Anda paham mana yang bagus, mana yang tidak, ada harga, ada kualitas, ya, seperti itu. Oke ya, sekali lagi saya ulang, mereknya adalah Juragan Lampu. LED ini adjustable, bisa disetting 11.30, 11.45, jam 12. Sudah versi upgrade, dari yang lama warnanya abu-abu, yang ini sudah upgrade, banyak yang di-upgrade, harga saya tidak bisa jual naik, ya, tidak bisa naik, malah kita mensubsidi ini untuk mendesain karena mahal banget, ya, kita request speknya untuk mengganti chipnya, ya. Nah, chip high beam-nya tetap kita pertahankan XHP 50. Kenapa? Karena tujuannya adalah high beam kan supaya tinggi, ya. Glare-nya banyak silauin. Justru kan high beam kan untuk menyilaukan orang, ya, untuk supaya kita memberi tanda, makanya kita mempertahankan XHP 50. Ya. Kalau high beam-nya kita ganti chipnya supaya kita mengejar anatominya sama seperti halogen. Kenapa? Karena filamen halogen itu memanjang seperti jarum.
Ya, ini harus memanjang, bukan melebar. Jadi supaya fokusnya bagus seperti halogen sempurna ya kita upgrade chipnya. Ya, dan LED ini juga tanpa driver. Apa sih arti driver atau balas? Jadi nggak usah pakai balas lagi. Balasnya di mana? Di dalam. Jadi sudah istilahnya bentuknya sudah compact. Ya, tinggal colok soket saja selesai. Dan ini sudah dirajut oleh nilon. Jadi sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Ya, Anda tidak perlu ikat-ikat balasnya segala macam yang meribetkan Anda, tidak perlu ya. Jadi intinya adalah plug and play. Plug and play itu banyak orang yang nggak mengerti loh. Apa arti plug and play? Plug and play itu kalau terjemahan bahasa Indonesia saya tidak begitu jago dengan bahasa Inggris. Jadi pokoknya intinya adalah tinggal tinggal colok, tinggal pasang, nyala. Artinya itu ya. Tinggal colok selesai ya. LED ini juga tidak storing ya, penting banget karena banyak LED di pasaran storing yang bisa mengganggu kerja elektronik mobil Anda, radio mobil Anda, suaranya hilang, kresek-kresek, dan ini aman. Ya, dan kunci utama LED ini adalah real 45 watt dan tidak ngedrop. Ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, lu kenapa nggak main 55 watt, 60 watt, 70 watt di online, banyak sekali harga yang LED yang 80 watt, 90 watt, 100 watt. Terserah. Intinya kita tidak mau membohongi Anda dan saya tidak mau bermain curang. LED ini 45 watt lampu dekat. Lampu jauh berapa? 45 watt juga. Banyak orang menghitung jadi 45 watt, 45 jadi 90 watt dikali 2, 180 watt. Saya tidak mau membohongi Anda, ya saya bilang ini 45 watt berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter, kita ukur yang 45 watt, ya itulah yang saya sebutkan kepada Anda. Saya tidak mau membohongi Anda, tidak mau menipu Anda, intinya seperti itu. Dan LED ini tidak ngedrop. Memang ada LED yang di atas dia 65 watt, 70 watt, tetapi masalahnya adalah ngedrop. Ya, dinyalakan 5 menit memang wattnya besar. Coba setelah 10 menit dinyalakan, paling setengahnya gitu ya. Nah, ini bermain 45 watt real dari awal sampai akhir. Anda memilih mana wattnya besar di awal atau stabil dari awal sampai akhir. Gitu ya. Nah, saya lebih bermain menjual LED yang stabil dari awal sampai akhir. Seperti itu, ya. Oke, ini adalah LED dari Juragan Lampu. Di sini terdapat logo embossnya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda silakan WhatsApp ke saya dulu, saya akan berikan linknya. 0898 269 3838. Follow Instagram saya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Sekali lagi saya ingatkan, ada harga, ada kualitas. Anda yakin dengan LED ini, Anda boleh beli. Kalau Anda merasa kemahalan atau Anda merasa tidak yakin, tidak usah beli, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah menonton reviewnya, mana yang membedakan bahwa barang bagus dan tidak. Ya, dari body material ini juga bukan abal-abal ya, karena kita untuk membuat body materialnya ini juga kita lumayan ya, karena lebih cepat untuk melepas panas, karena saya sangat paham musuhnya LED adalah panas. Makin panas makin cepat rusak, makin panas makin ngedrop, makanya kita harus mengatasi panasnya itu, karena ruangan mesin mobil itu panas. Ya, ruangan mesin mobil panas, dia menghasilkan panas, panasnya harus segera dibuang. Ya, nah dalam arti kita berbicara panas, tetapi panasnya tidak bisa merusak mika lampu mobil Anda. Ya, karena panasnya tidak dirambatkan sama seperti halogen. Kalau halogen panasnya dirambatkan, LED tidak. Ya, jadi kalau Anda lihat tukang ayam Kentucky di pinggir jalan, habis digoreng, ayamnya ditaruh di atasnya dikasih lampu, lampunya adalah halogen, lampu pijar supaya ayamnya tetap panas, garing. Kalau lampunya Anda ganti lampu LED, Anda sorotkan ke ayam, ayamnya tidak bakal panas. Ya, karena panasnya tidak dirambatkan. Jadi aman untuk reflektor mobil Anda. Oke, terima kasih.